Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da maghrib ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه وبله إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji satu tema dengan judul nilai. Ini kajian ulun sampaikan kemarin di Masjid Hasanuddin. Kita ulangi lagi di tempat ini pada maghrib malam hari ini. Nilai adalah satu kata yang sudah sering kita dengar. Hampir setiap hari kita dengar kata-kata nilai. Coba kalau bicara itu yang bernilai. Apakah perbuatanmu itu bernilai? Tidak. Lakukanlah sesuatu yang bernilai. Itu ungkapan-ungkapan yang sudah sering kita dengar hampir setiap hari soal nilai. Nilai apa yang kau dapatkan? Dari apa yang kau lakukan, nilai apa yang bisa kau dapatkan? Apa yang dimaksud dengan nilai ini? Ada dua pengertian nilai. Yang namanya nilai pertama adalah kebergunaan atau kemanfaatan. Jadi sesuatu itu dikatakan bernilai, berharga, berkualitas. Soal nilai kan soal harga, kalau soal kualitas ini berapa harganya, nilainya berapa, kualitasnya berapa. Sesuatu itu kualitasnya, nilainya ditentukan dari seberapa besar manfaat atau kebergunaan yang diberikan. Semakin banyak manfaat, semakin besar manfaat, maka sesuatu itu semakin dikatakan bernilai. Ada orang punya Gucci di rumahnya. Harga Gucci itu kadang-kadang sampai 500 miliar ada. Ada Gucci harganya 500 juta. Dipajang di ruang tamu. Nah, kalau kita tanya dari segi manfaat, ada enggak manfaatnya? Itu Gucci itu manfaatnya apa kan? Dia kan paling enggak sana asbak rokok, orang datang masukkannya asbak rokok ke dalam Gucci itu. Harganya 500 miliar. Ya kan? Tetapi dia tidak memberi manfaat, maka sebenarnya dalam pandangan Allah itu tidak punya nilainya karena tidak ada manfaatnya. Bagus dijual Gucci tadi 500 miliar, kirimkan ke masjid, nah banyak bagus. Kirim ke panti asuhan.
Daripada Gucci dipajang harga setengah M, tidak punya nilai apa-apa, tidak punya manfaat apa-apa. Ada lagi orang punya patung harimau. Belum pernah ke rumah orang, begitu buka pintu ada patung harimau. Kayak harimau bujur-bujuran. Berapa nih Pak? 200 juta. Larang. Dan dalam hati ulun, larangnya patung harimau dari kulit asli, tapi dari kulit harimau tuh sampai 200 juta harganya. Kalau kita tanya itu gasan apa dalam rumah dipajang patung apa namanya tuh harimau tuh, harganya sampai ratusan juta, apa manfaatnya? Walaupun sepertinya harganya mahal, tapi sesungguhnya dia tidak bernilai, tidak bermanfaat, tidak berguna. Bagus dijual, dikeluarkan. Nah, itu namanya manfaat. Di Quran Allah jelaskan soal nilai manfaat ini. Kita sholat, apabila habis sholat itu tidak melakukan sesuatu yang berguna, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, sholat kita dianggap Allah masih wailun. Tadi bacakan ayatnya. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Nah, orang sholat masih wailun sholatnya. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang riya. Dia sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Dan dia enggan memberikan barang-barang yang berguna. Tidak punya mal'unah. Kemal'unahannya ada. Mal'unah itu artinya berguna. Mal'unah itu artinya bermanfaat. Kalau habis sholat tidak memberikan sesuatu yang berguna, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, tidak melakukan sesuatu yang punya nilai kebergunaan, maka sholatnya masih wailun. Habis sholat nyambati orang. Sekarang nyambati orang itu ada tidak gunanya buat kita? Nambah iman kada? Kita ngomongin orang lain itu nambah iman kada? Sebulan itu begini. Coba kita mikir renung. Itu yang kita omongkan ada tidak nilainya? Manfaatnya buat kita apa? Kalau kita ngomongin orang lain itu manfaat buat kita apa? Ghibah tambah dosa ya, manfaat tidak ada. Maka kalau habis sholat orang tetap seperti itu bicaranya tidak punya ma'unah, maka sholatnya wailun. Habis sholat masuk kantor, koruptor juga masih. Banyak orang gitu. Banyak begitu. Sholat tuh tidak pernah tinggal. Kalau jam di kantor pas jam istirahat, wah rajin benar sholat. Tapi koruptor. Pertanyaannya, sholat yang dilakukan itu berguna atau tidak buat diri dia? Padahal Allah katakan dalam Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat tapi tetap berbuat keji, tetap berbuat mungkar, maka sholatnya itu masih wailun. Oleh karena itu coba kita koreksi diri. Kita kalau habis sholat itu berbuat apa kita? Lakukanlah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Habis sholat nolong orang lain. Habis sholat baca kitab, baca buku. Habis sholat membersihkan rumah. Habis sholat silaturahmi. Habis sholat datang ke rumah sakit, jenguk orang sakit. Lakukan sesuatu yang bernilai. Lakukan sesuatu yang bernilai. Nah, jangan sampai kita habis sholat tapi masih banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak punya faedah manfaat. Maka itu tidak berguna sholat yang kita kerjakan. Karena sholat tadi tidak mampu mengubah diri kita menjadi seseorang yang berguna dalam kehidupan. Makanya kata Rasulullah SAW dikatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna, yang bermanfaat. Seluruh ibadah itu yang kita kerjakan harus mendatangkan kemanfaatan. Dan manfaat, kebergunaan itu hanya didapat kita peroleh kalau kita mengerti apa nilai dibalik yang kita kerjakan. Baru bisa berguna, baru bisa bermanfaat. Tadi contohnya sholat sederhananya. Banyak sekali nilai dalam sholat itu. Apa kira-kira bapak-bapak? Sholat itu mengajarkan kita nilai apa aja misalnya. Contoh pertama, sholat itu mengajarkan nilai kebersamaan. Berjamaah. Maka orang yang memahami nilai sholat itu pasti jiwanya berjamaah.
Bukan cuma sekedar di dalam sholat dia berjamaah, tapi di luar sholat itu dia orangnya suka berjamaah. Jiwanya kebersamaan, menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Human relationship, hubungannya bagus dengan orang lain, dengan tetangga bagus, dengan keluarga bagus. Kan ada musuh-musuh sama orang tak? Kan ada yang berkelahi sama orang tuh, terjalin hubungan yang harmonis. Karena sholat itu mengajarkan nilai kebersamaan. Maunya nolong orang lain, maunya memberi orang lain. Habis sholat dia menebarkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat hasilnya dia menebarkan salam di mana-mana. Nah itu namanya berguna sholat tadi itu. Hilang sifat egoisnya itu, lalu lahir kebersamaan. Itu nilai dalam sholat. Apalagi nilai dalam sholat itu? Sholat mengajarkan nilai kejujuran. Benar? Tidak boleh maghrib 3 dibuat 2, tidak boleh. Kalau ditambah 4 tidak boleh. Dikurang tidak boleh, ditambah tidak boleh. Tetap 3. Soal kejujuran ini. Maka kalau orang memahami nilai sholat, dia pasti jadi orang jujur. Kalau ada orang sholat, habis sholat mengeramput juga, dipertanyakan nih sholatnya wailun nih. Sholat rajin tapi mengeramputi orang rajin juga. Nah ini kadang-kadang orang tidak memahami nilai sholat yang dikerjakan. Hanya sebatas cari pahala aja. Bukan mencari nilai tadi. Sebatas cari pahala. Boleh cari pahala, tapi tidak boleh berhenti dicari pahala aja. Harus dapat nilai yang baik dari apa yang kita lakukan. Di Quran dia Allah jelaskan dalam surah Al-Jin 72 ayat 13. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Dan setelah kami mendengarkan Al-Qur'an, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi, maka kami beriman kepada Al-Qur'an. Fama yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa, maka dia tidak perlu takut pengurangan pahala ataupun penambahan dosa. Nah, beribadah bukan cari pahala, bukan sekedar cari pahala. Kenapa? Yang diharapkan dari ibadah yang kita lakukan itu ada perubahan sikap. Berubah kelakuan kita ini, berubah dengan ibadah yang kita jalankan. Itu maksudnya Allah menyuruh kita beribadah. Disuruhnya kita berpuasa supaya kita lahir kesabarannya, supaya kepeduliannya lahir. Itu maksudnya berpuasa. Bukan cuma sekedar nahan lapar minum aja, tapi yang utamanya nilainya dapat tidak. Jujur, sabar, apa namanya, puasa juga sabar kan? Nyuruh kita jujur juga, nyuruh kita berbagi. Menyuruh kita melahirkan sifat kepedulian. Nah itu nilai-nilai yang terdapat di dalam puasa, dalam sholat. Nah ini namanya kebergunaan manfaat. Oleh karena itu, jadikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu membawa kebergunaan, kemanfaatan. Baik buat diri kita, buat keluarga kita, terutama buat agama Allah. Maka hidup kita akan bernilai. Itu pengertian dari nilai ini, berguna dan bermanfaat. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu yang mendatangkan kebergunaan, manfaat dalam hidup kita ini. Jangan waktu kita habis terbuang percuma melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada faedah. Jemaah rahimakumullah, yang kedua, pengertian nilai itu adalah keyakinan tentang benar atau salah. Itu namanya nilai, penting dan tidak penting. Jadi kalau seseorang itu meyakini bahwa sesuatu itu benar, dia akan melakukan. Kalau kita meyakini sesuatu itu benar, dia akan mengerjakan walaupun kada nyaman, walaupun pahit, walaupun tidak enak, tetapi kalau benar dia melakukannya. Sebaliknya, walaupun sesuatu itu enak, nyaman, senang kita, tetapi kalau salah kita tidak boleh mengerjakannya. Nah orang kebanyakan tidak begitu. Yang penting nyaman. Kebanyakan manusia begitu nih. Tidak peduli mau benar kah, mau salah kah, halal kah, haram kah, yang penting nyaman. Nah itu namanya jarwannya itu betul. Hantup baraut dah jarang wajar. Hantup baraut jar. Sikat terus kan. Karena yang penting nyaman. Salah kah, bujur kah, kada tahu. Yang penting nyaman, digawinya aja. Nah itu orang kebanyakan. Orang beriman tidak demikian. Dia berdasarkan keyakinan benar atau salah. Kalau benar, walaupun berat gawinya. Bangun malam berat kalau
Mana nyaman bangun malam atau guring? Nah, kalau kita mau jujur, mana yang lebih nyaman pilihannya tuh? Nyaman guring di kasur kah? Apalagi hari dingin kayak ini, kalau nyaman guring di kasur kah? Atau nyaman bangun malam? Nyaman guring bang sebujurnya. Kalau yang pilihan kalau suruh milih, nyaman kita milih guring. Tetapi karena kita yakin bahwa salat malam itu membawa kebaikan, membawa keberkahan, dijanjikan oleh Allah yang bangun malam itu diberikan tambahan nilai tambah, added value, dapat nilai tambah. Dia ditempatkan di posisi yang paling tinggi, yang paling mulia, di tempat yang terpuji. Maka orang beriman walaupun sholat malam itu berat, tapi itu benar, membawa kebaikan, dia melakukan. Walaupun berat mengalahkan rasa kantuk, berdiri dia tengah malam. Nah itu orang yang memahami nilai. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kata Allah tahajud sebagai nilai tambah. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkan kalian di tempat yang mulia, di tempat yang terpuji. Orang beriman tak paham bahwa sholat malam itu benar, baik buat dirinya, maka digawinya walaupun berat. Nah itu namanya nilai, keyakinan soal benar. Jadi bertindak itu berdasarkan benar atau salah, baik atau buruk. Bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Nah, beda nih. Ada orang yang bertindak berdasarkan benar atau salah. Ada orang yang bertindak berdasarkan suka atau tidak suka. Pokoknya saya suka digawinya. Kalau kada suka kada digawinya. Kalau kada nyaman kada mau digawinya. Ayo kita sholat malam kada digawinya, kada nyaman bang. Ayo kita belajar mengaji kada maunya, kada nyaman. Walaupun baik, walaupun benar tidak mau digawe. Coba diajak sesuatu yang nyaman. Ayo kita malam nih yuk nonton bola. Wah senang dia tuh, jam 4 subuh kan dibelanya. Biar begadang, disiapkannya kopi, disiapkannya kacang, ditunggunya tuh. Karena dia senang. Liga Champion lagi rame kalau ini, Liga Champion lagi rame kalau ini. Itu dibelanya tuh. Dibelanya mati-matian. Mau dia membela tuh. Begadang, buat kopi, beli kacang, wah nonton TV itu. Kalau ditanya ada enggak manfaatnya? Coba ditanya, manfaatnya ada enggak? Manfaat buat kita apa? Kita nonton bola tuh, kita bela sampai jam 4 subuh kada bangun-bangun tuh. Kada guring-guring sampai jam 4 subuh. Nonton bola. Kadang-kadang subuh lewat. Lewat sholat subuh tuh. Ulun ingat tahun berapa tuh ya? Masih ulun di Pangeran sana. Waktu itu Piala Dunia final. Argentina lawan Jerman final. Itu malam subuh hari itu, ulun lagi jadi imam. Allahu Akbar. Takajud ulun lagi begitu tuh. Dari seberang sungai itu orang teriak, "Gol!" aja. Takajud lagi sholat imam tuh, kancang suaranya, takajud udah mau, wah teriak. Bayangkan kita lagi sholat subuh, dia lagi nonton bola. Dibelanya tuh Argentina sama Jerman main tuh. Coba ditanya, siapa tuh saudara dia kah yang main tuh? Hah? Kita dan Messi kenal, Messi sama kita kenal, gimana kenal Messi sama kita? Kita bela tuh Jerman, kita bela Argentina. Teriak gol, takajud udah lagi himok, tepat kayak gitu lagi himok, takajud ini. Dari seberang sungai teriak. Coba ditanya, perbuatan yang seperti itu punya guna atau tidak? Kalau ditanya pasti dia bisa jawab, kalau ada guna bang sebujurnya, nambah iman kada, nambah ilmu kada juga, kada ada gunanya. Tapi kenapa digawe? Karena suka. Nah ini orang yang bertindak berdasarkan suka tidak suka, bukan berdasarkan benar atau salah. Maka kita perlu koreksi. Kalau sesuatu itu kada ada gunanya, kada usah digawe lah. Menghabiskan waktu aja. Ngapain menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna? Kalau perlu begadang-begadang, cukup kalaupun mau, cukup nanti selesai bertanding, buka aja YouTube sebentar. Hasil pertandingan cukup. Nah kalau tuh hasil pertandingan, kalau cuplikan pertandingan, cuplikan gol-gol, sudah lihat ya. Oh, kalah Argentina, menang Jerman. Selesai sudah. Karena ketika lihat informasi juga kita tahu juga kita hasilnya berapa kan? PSG sama Manchester City kemarin. Tahu kita kalah PSG 2-1. Tahu kita hasilnya. Nggak hasilnya aja, tidak nonton, coba melihat cuplikannya aja. Oh, ini cuplikannya. Selesai. Nah, tapi orang mau membela sesuatu yang tidak punya manfaat berguna buat dirinya, habis waktu terbuang percuma. Masya Allah, begadang sampai jakanya sholat malam, bagus. Sambil nonton bola tadi, kalau sebelum bola main baca Quran mengaji, tapi jarang kayak itu bang ada.
Misalnya bola tadi jam 4, dia begadang kena goreng nih. Nah, tadarus sama rame sambil menunggu bola main. Bagus juga kayak itu. Ya pas bola. Tapi rasanya kada mungkin kayak itu. Adalah kayak itu kira-kira. Orang kalau adalah mengecen kira-kira. Sambil nunggu main bola tuh menghajinya rame-rame tadarus. Ada kalau lah kira-kira lah. Adalah Pak. Coba diteliti itu, buat penelitian apa yang digambil orang menjelang begadang nonton bola tuh, adakah mengaji juga kah apakah? Nah itu kan. Nah kalau ngopi jelas, kalau ngopi sambil ngopi sambil berokok sambil makan kacang, wah itu iya. Ada yang buka ya. Nah itu Allah katakan habis waktu terbuang percuma melakukan sesuatu yang tidak punya manfaat kebergunaan. Ini karena tidak memahami soal nilai tadi. Ya kita kalau paham nilai janganlah. Kalau tidak ada nilainya kada usah. Di dalam Al-Quran ada dua nilai. Ada namanya nilai zahir, ada namanya nilai batin. Ada namanya nilai dunia, ada namanya nilai akhirat. Nilai dunia memang dia terlihat indah. Allah katakan yang namanya nilai zahir itu memang nilai dia terlihat indah. Kenapa? Dia langsung bisa dirasakan. Nilai dunia, dapat mobil mewah, kan bisa langsung dirasakan kita. Rumah kita jadi bagus, rumah kita besar sekarang, uang kita banyak, memang enak. Nilai dunia itu seperti itu, melenakan. Nah, Allah katakan dunia itu permainan dan senda gurau. Dan memang yang namanya permainan, senda gurau itu mengasihkan. Asik kalau kita bermain tadi asik, kalau senda gurau itu asik. Yang lamu annamal hayatud dunya la'ibu wala. Ketahuilah bahwa dunia itu permainan senda gurau. Apalah permainannya? Wazinah, perhiasan. Orang berebut mengumpulkan perhiasan. Wazinah. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Mana berbangga-banggaan? Wa takatsurum minal amwali wal aulad, dengan banyaknya harta dan anak-anak yang hebat. Nah, itu perhiasan dunia tuh. Itulah permainan dunia. Orang mengumpulkan perhiasan yang sebanyak-banyaknya, berbangga-banggaan dengan banyak harta dan anak keturunan. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu, seperti hujan yang turun yang mengagumkan para petani. Nah, seperti itu. Ketika hujan turun, tanaman itu pada hijau semua. Subur tanaman kena hujan kan, petani pun kagum. Wah, hebat ya. Luar biasa tanaman kita. Ketika hujan turun, kagum petani melihat hasil tanamannya tuh hijau semua. Lalu Allah katakan, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Kemudian tanaman itu menjadi kering. Nah, pas bola kering sudah. Dulu kan hijau. Sekarang kering sudah. Ya kalau Pak. Nah, kita sudah mulai juga nih dah. Sudah kering dah. Sudah layu sudah. Memang begitu hidup ini. Waktu kita muda gagah-gagah masih hijau kan, dunia kita cari habis-habisan kan. Masuk ulun juga sama aja kan. Kita waktu usia masih 20 masih hijau-hijau tuh, wah. Pokoknya gak ada mikir urusan mati itu, gak ada. Pokoknya urusan kita tuh beramai-ramaian terus. Memang enak, tanaman yang mengagumkan. Padahal kata Allah, kemudian kalian lihat dia menjadi kering. Wa takatsurun fil amwal tsumma yaj'alu musfarra tsumma yakunu hutama, menguning dan pada akhirnya hancur, mati sekalinya. Yang tadi yang kita bangga-banggakan pada akhirnya punah, sirna, tak berbekas, habis dimakan ulat, habis ditelan tanah. Itulah dunia yang memang dia seperti sinar, tapi pada akhirnya dia akan hilang. Bukan menyinari, malah membakar. Dianggap orang dunia itu seperti cahaya yang menyinari, padahal dia adalah api yang membakar. Cuman orang menganggap dia cahaya yang menyinari. Maka orang ramai mengejar yang namanya cahaya dunia tadi. Nilai zahir itu dicari, dikejar oleh orang. Karena dianggapnya itu adalah cahaya kehidupan. Coba kalau kita misalnya ketemu, jangan kita lah ya, kebanyakan manusia. Kalau ketemu dengan orang kaya, ketemu dengan penguasa yang terkenal, yang hebat, gimana kira-kira sikap kita? Ketemu penguasa, ribut enggak orang, sibuk enggak? Datang kemarin RI 1, sibuk semua orang kan? Padahal yang datang ini belum tentu beriman lagi. Hah? Yang datang ini belum tentu beriman, tapi sambutan manusia sangat luar biasa. Padahal yang disambut ini koruptor mungkin. Padahal yang disambutnya adalah nipu rakyat barangkali, tapi luar biasa sambutannya itu.
Karena dia punya kedudukan. Karena orang menganggap kekuasaan itu adalah cahaya. Kalau ketemu orang yang sugih, wah masya Allah, sugih benar, terpukau orang. Orang terpukau karena menganggap kekayaan itu, jabatan itu, popularitas itu adalah cahaya dalam kehidupan. Maka orang berebut-rebut mencarinya. Padahal kata Allah itu bukan cahaya, tapi api yang membakar. Api yang membakar. Sebelum kita mengira cahaya. Di dalam surah Al-Hadid, coba kita buka surah Al-Hadid, surah 57 ayat 13. Allah jelaskan tentang cahaya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ada batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Berkata orang-orang munafik. Ya Pak Sebelah ya. Coba Pak Sebelah baca terjemahannya Pak Sebelah. 57:13. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Berkata orang-orang munafik itu pada hari kiamat nanti, orang munafik berkata kepada orang beriman yang tadi di dunia diremehkannya. Karena orang beriman ini miskin, karena orang beriman tidak terkenal, karena orang beriman tidak punya kedudukan, tidak punya harta. Orang-orang munafik meremehkan. Apa ada orang kere beriman? Quran mengatakan begitu kan? Dia menganggap bodoh orang yang beriman. Saya qulu sufaha. Oh bodoh orang beriman itu ya. Kata orang-orang munafik yang tadi punya harta banyak, yang punya kedudukan, yang punya popularitas, dia remehkan, dia menganggap kerdil orang yang beriman. Tetapi ketika di hari kiamat, orang munafik itu berkata orang beriman. Apa ucapannya? Tunggulah kami. Tunggu kami, wahai orang beriman, tunggu kami. Kami ingin mengambil cahayamu. Berilah kami cahayamu. Bahasa gitu mengemis. Jadi orang yang tadi di dunia itu kaya raya, yang serakah dengan kekayaan, yang gila dengan jabatan, yang gila dengan popularitas, di hari kiamat dia ngemis. Orang beriman, tunggu kami, minta cahaya Pak sedikit, minta cahaya. Karena orang munafik tidak punya cahaya. Dia dalam kegelapan. Orang munafik, orang musyrik, orang kafir, orang zalim itu pasti di hari kiamat tidak punya cahaya. Dalam kubur gelap gulita, di akhirat dia gelap gulita, tidak punya cahaya sama sekali. Yang punya cahaya hanya orang beriman aja. Tunggu kami, berikan kami cahayamu, berikan kami cahayamu. Apa jawab orang beriman? Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Sana kembali ke belakang sana, pergi ke dunia lagi. Sana kata orang beriman tadi yang diremehkan, balik membalas orang beriman. Sudah, jangan minta cahaya kami. Pergi ke belakang sana, balik ke dunia, bawa cahaya duniamu yang harta kau anggap cahaya untuk menerangimu hari ini. Yang kau anggap jabatan itu cahaya, bawa ke sini untuk menerangi hari ini. Yang kau anggap popularitas itu cahaya, bawa untuk menerangi pada hari ini. Baru orang munafik sadar, ternyata di akhirat dia tidak punya apa-apa. Ngemis sama orang beriman minta cahaya. Faltamisu nura. Tak pergi sana ambil cahayamu sendiri. Baru orang munafik, kafir, musyrik, zalim itu meraung menangis menyesali perbuatannya itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah menyaksikan, balikkan kami ke dunia ya Allah, kami mau berbuat baik. Nah, baru nyesal setelah di hadapan Allah nanti. Begitulah keadaan orang-orang munafik yang tadi dunia menganggap dirinya hebat, meremehkan orang beriman, di hari kiamat mengemis minta tolong kepada orang yang beriman. Bagi kami sedikit cahayamu. Kata orang beriman, pergi sana, ambil sedikit cahayamu di dunia. Terus Lalu di antara mereka dipasang dinding. dikasih dinding oleh Allah nah. Dikasih dinding yang ada pintunya. Terus Di sebelah dalam ada rahmat dalamnya rahmat, batinuhu fi rahmat, batin. dan di luarnya hanya ada azab. Itu wa zahiru min qablihi, ada batin, ada zahir. Di batin itu rahmat, di zahir itu azab. Jadi kalau orang mencari nilai batin itu rahmat. Ini malam hari ini kita sedang cari apa nih? Ini nilai batin. Uangnya kadada sini. Terkenal kadada juga sini. Popularitas kadada, kita bukan siapa-siapa. Ini insya Allah pertemuan nilai batin. Di dalam pertemuan batin, orang yang mencari nilai batin, batinuhu fi rahmat, dalam batinnya rahmat. Tapi orang yang sibuk mengejar zahir dunia, wa zahiruhu min qibalihil azab, itu azab. Jangan dikira itu apa namanya rahmat, azab. Jangan kita kira orang yang sugih kaya raya yang sibuk memperkaya diri,
Orang yang sibuk memikirkan jabatan terus, jangan dikira rahmat, bisa jadi itu adalah azab Allah. Kapan azabnya terjadi? Kalau dengan kekuasaan itu, dengan harta itu, dengan popularitas itu, dia lupa beribadah kepada Allah. Itu azab. Jadi yang namanya azab itu bukan cuma sekedar turun banjir. Yang namanya azab bukan cuma sekedar banjir. Yang namanya azab itu bukan sekedar tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Bukan sekedar itu azab. Ketika kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah karena kesibukan dunia, itu namanya azab. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Zahir itu di dalamnya ada azab. Oleh karena itu kita mikir-mikirlah. Mikir-mikir dulu, ini ada rahmat atau azab ini. Kalau urusan batin insya Allah rahmat turun. Kalau urusan akhirat turun rahmat. Tapi kalau cuma sibuk kita urusan zahir aja, kalau itu namanya azab. Jangan habiskan waktu kita ini hanya sekedar untuk mencari urusan dunia. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan, ayat 16 Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya apa sebelah? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Belum tiba ke waktunya wahai orang beriman. Itu Allah manggil, belum tiba ke waktumu bagi orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah. Kapan lagi mau khusyuk mengingat Allah? Kapan lagi hendak beribadah? Kapan lagi hendak sungguh-sungguh beribadah tuh? Yang serius mau belajar tuh sungguh-sungguh belajar Quran, sholatnya sungguh-sungguh digawe. Belum tiba ke waktumu untuk secara khusus mengingat Allah, secara khusyuk mengingat Allah. Terus Dan mematuhi kebenaran dan yang telah diwahyukan kepada mereka. dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ini Quran nih. Kapan lagi mau belajar Quran? Jangan tunggu-tunggu lagi. Umur nambah terus sudah. Umur semakin tua, kapan lagi waktunya ajar Allah? Hanya hebat ya terus Pak sebelah. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Terus Kemudian mereka melalui masa yang panjang. lihat ini, ada orang sudah melalui masa yang panjang. Fatol, jalan tol. Fatol itu jalan tol itu dari Quran. Fatol alaihimul. Mereka sudah melalui jalan yang panjang. Jalan tol kan panjang kalau. Mereka sudah melalui jalan yang panjang, tapi apa hasilnya? Sehingga hati mereka menjadi keras. Hati tambah keras. Ada orang tambah tua, tambah keras hati. Itu maksud ayat tuh. Sudah melalui jalan yang panjang nih. Hidup di muka bumi lawas sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Masya Allah, ada orang 70 tahun belum bisa mengaji. Masya Allah. Masya Allah. Sudah 70 tahun belum mau mengaji juga lagi. Kata Allah, kapan lagi tadi di atas tuh? Nunggu kapan lagi? Belum tiba ke waktunya. Ini tinggal waktu, tinggal tumat lagi. Itu bahasanya begitu sindiran. Kapan lagi? Waktumu tinggal sedikit lagi. Hidupmu sudah panjang di muka bumi. Sebentar lagi aku panggil, kata Allah. Sekarang umurmu sudah tua. Nah, nunggu kapan lagi waktunya mau tobat? Kapan lagi waktunya mau belajar? Masya Allah. Sindiran Allah. Pada ujungnya banyak mereka tuh kata Allah. Fasik jadi ujungnya. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka tuh menjadi orang-orang yang fasik. Karena sibuk ngejar dunia terus. Orang fasik tuh ngejar dunia terus gawiannya. Semakin tua semakin keras hati. Masya Allah. Sindiran Allah hebat. Ada orang yang semakin tua semakin keras hatinya. Harusnya semakin tua semakin lembut hati. Semakin sadar. Mati aku stomat lagi nih, mati aku. Tobat aku. Harus begitu. Nah, tapi ada kata Allah, orang tua semakin keras hati. Dan yang membuat keras hati itu adalah cinta terhadap dunia. Itulah yang membuat orang pengarasan itu karena cinta dunia berlebih-lebihan. Itu kajian kita kemarin yang kuda perang. Yang membuat mereka itu tidak mau taat karena cinta dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka cinta dunia itu berlebih-lebihan benar. Lalu semakin tua kada mau lembut hati. Dipadahi sedang-sedang Pak aja ya sudah ke masjid. So, jangan nasihati aku urusan seorang aja. Mau dibawa ke masjid kada mau. Begitu tuh kata Allah kata tuh. A'udzubillah. Kita jangan sampai demikianlah. Semakin tua harus semakin bijaksana, semakin tua harus semakin bersabar, semakin tua harus semakin banyak beribadah. Sudah tiba waktunya, dekat sudah. Nunggu kapan lagi mau berubah kata Allah. Kapan lagi nunggu waktunya. Jangan sibuk hanya mengejar nilai
zahir tapi lupa dengan nilai batin kita. Jangan sibuk ngejar dunia tapi lupa dengan nilai akhirat. Boleh ngejar dunia tapi itu ngejar dunia untuk media kita, untuk nilai akhiratnya. Nilai dunia dibawa kepada nilai akhirat. Kita cari harta, dapat harta, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu pondok-pondok pesantren. Nah, bantu orang miskin. Boleh kita cari harta, tapi cari harta untuk dipergunakan membela agama Allah. Masya Allah, itu harta berkah namanya. Kalau ada orang sugih tapi dengan kekayaannya itu dia berjuang membela agama Allah, keberkahan dalam hidupnya. Ya. Yang kayak dari orang baik. Ya. Orangnya ini kan kada sugih juga. Bisa bayang tapi mau ambil tasawuf ilmunya hebat Pak. Ya, itu maginnya kayak itu, sudahlah kada kaya, sudahlah miskin, bagus disuruh sugih-sugih aja. Sudah dunia menderita, mati menderita pulang. Aduh, orang sugih masih mendingnya di dunia. Poya-poya kalau pas pula kaya raya, poya-poya dia main bebinian ke luar negeri, ya. Perempuan cantik bisa dibelinya. Sugih, seorang sudah miskin melarat, sholatlah kada pulang sholat. Nauzubillah. Menderita dunia, menderita akhirat. Jangan sampai demikian. Biarlah dunia ini kita miskin, asal nanti kaya raya di akhirat. Tak masalah. Yang penting masih hidup kita. Kau makan, yang penting bersyukur, tetap bersyukur. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa mengaji. Bersyukur, jangan pernah mengeluh, keluh kesah jangan. Tidak mengapa kita dunia hidup dalam kesederhanaan. Nanti di akhirat kita jadi orang yang istimewa. Daripada orang yang sugih tadi kaya raya, tapi di akhirat dia ngemis tadi, minta cahaya, minta cahaya. Tapi yang paling parah tadi itu sudah miskin, nggak punya apa-apa, kena sholat lagi, belajar tasawuf lalu tarawub. Hah? Makamnya sampai ke neraka benar ya. Sampai mana makamnya? Sampai neraka. Sholat. Orang Rasul aja bengkak batisnya sholat. Rasul sholat bengkak batis. Seorang kedalaman kajian kada sholat lagi. Ilmu sebuku kangarannya. Nah, ajar ilmu sebuku. Apa? Iya. Alhamdulillah. Nah, itu karena orang tidak memahami nilai tadi. Padahal kalau dia memahami nilai pasti tidak demikian. Itu karena salah mikir, salah. Tidak berpikir terhadap nilai. Coba kalau dia berpikir terhadap nilai itu, kenapa aku nak sholat? Ini aku dapat apa? Coba renung-renungkan, dapat apa dia? Kalau misalnya tadi belajar tasawuf tiba-tiba jadi orang yang kaya raya, itu masih mending jual lagi. Karena sholat tapi sugih dia, setelah belajar tasawuf kaya, mau akan dapat dunianya. Ini sudahlah miskin, sudahlah kada sholat. Nauzubillah, ini orang yang paling celaka nih. Di dunia celaka, di akhirat lebih celaka lagi. Nauzubillah. Nah, ada Cina begitu tuh. Sudah di dunia celaka, di akhirat celaka. Nah, orang-orang kafir tadi dia di dunia kayak beruntung dia kan, tampaknya kan kaya raya, tanah di mana-mana, uang di mana-mana, istri di mana-mana kan, perempuan di mana-mana, kapan mau kaya, duit banyak sudah. Jadi sultan segala macam gitu kan. Nah, tapi di akhirat masuk neraka. Dia cuma senang di dunia. Tapi itu masih mending ketimbang tadi itu. dunia celaka, di akhirat dia bisa kesara lagi. Nauzubillah. Nah, itu karena tidak memahami nilai dalam kehidupan. Oleh karena itu kata Allah, jangan sibukkan habis waktu kita untuk mencari sesuatu yang nanti kalau kita mati tidak berguna sama sekali. Tidak berguna. Oleh karena itu buatlah hidup kita ini berguna, bernilai. Dengan apa yang kita miliki, itu adalah untuk berjuang di jalan Allah. Harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Punya kedudukan untuk berjuang di jalan Allah, punya ilmu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itu namanya membawa kebaikan. Berpikirlah terhadap nilai kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kita tebar. Ada hadis Rasulullah mengatakan begini nih. Hadis Rasulullah, sahih hadis riwayat Ahmad. In qamatis sa'ah. In qamatis, kalau seandainya engkau tahu besok kiamat. Ini kita tahu nih. In qamatis sa'ah. Kalau seandainya sekiranya kiamat itu sudah mau datang, mungkin besok datang kiamat tadi. Wa fi jadikum, dan di tangan kalian fasilatun, ada bibit kurma. Wa fi jadikum fasilatun, dan di tangan kalian ada biji kurma. Fal yastata'a alla taqul. Tanamlah kalian kalau kalian sanggup menanamnya sebelum datangnya kiamat. Hatta takrisaha fala yakrisha, dan tanamlah buah bibit kurma itu. Kalau kita tanya kenapa Rasulullah menyuruh nanam kurma padahal besok kiamat, dapat apa kita? Habis kita tanam besok kiamat dapat apa? Kenapa kata Rasulullah tuh walaupun besok kiamat, tapi kalau kau sanggup menanamnya, tanam tuh bibit kurma. Biarpun besok kiamat. Itu artinya apa? Sampai di ujung hidup pun tetap berbuat
kebaikan. Kenapa? Kalau kita berbuat baik bukan untuk orang lain, walaupun tidak menghasilkan apa-apa, kebaikan itu berbalik kepada kita. Nanti apa yang kita lakukan kebaikan itu akan berguna membela kita di hadapan Allah nanti. Aku saksinya, si fulan ini sepanjang hidupnya berbuat baik terus. Bayangkan tuh hadis Rasulullah tuh, sampai hari kiamat pun berbuatlah kebaikan. Berbuat kebaikan walaupun kita tidak menikmati hasilnya. Karena bukan soal hasilnya, tapi soal menebarkan kebaikan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya yang namanya nilai dalam kehidupan ini. Orang yang bernilai pasti mau berbuat baik terus. Tidak ada pikiran untuk berbuat buruk dalam orang yang belajar tentang nilai dalam kehidupan ini. Nah, carilah nilai dalam hidup itu, buat hidup kita semakin bernilai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau kita cari itu, ini kata-kata yang terakhir dipesankan, carilah nilai diri di hadapan Allah. Berbuatlah sesuatu karena ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah, bukan nilai di hadapan manusia. Walaupun dalam pandangan manusia mungkin apa yang kita gawe ini kada ada nilainya. Kada ada nilainya. Yang penting dia bernilai besar dalam pandangan Allah. Pertemuan kita malam hari ini kalau kita dilihat orang luar, pengajian apa itu? Orang juga ikung orang aja, 2, 4, 6, 8, 8 orang aja, apalah. Tapi insya Allah di hadapan Allah besar nilainya. Walaupun dalam pandangan manusia dia kecil, tetapi besar dalam pandangan Allah. Kalau yang hadir adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau yang hadir adalah orang-orang yang betul-betul tulus. Kalau yang hadir adalah orang yang betul-betul mau mendengarkan kalamullah, mendengarkan sunnah Rasulullah. Insya Allah itu jauh lebih baik ketimbang orangnya banyak, tapi yang datang tidur, tapi yang datang berpandiran. Biar sedikit tapi berkualitas. Ketimbang banyak tapi tidak punya nilai, hampa, nol. Ketika ditanya orang, apa tadi kajiannya? Kada tahu. Kayak apa nak tahu orangnya guring? Guring orangnya. Kayak apa nak paham orangnya berpandiran? Ustadznya berceramah depan, dia belakangnya berpandiran, berceramah juga. Dapat apa? Biarlah kita ini dalam pada manusia seolah-olah yang kita kerjakan tidak punya nilai, tapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu. Karena itu lakukan sesuatu karena nilai di hadapan Allah, bukan nilai dalam pandangan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.